Selamat pagi Bu Apin, saya Christine Koalorin dengan NPM 19021020 dari program studi akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mind mapping yang Ibu berikan dengan topik inovasi bisnis di era pandemi COVID. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai inovasi dari berbagai bidang usaha. Yang pertama, ada restoran. Restoran merupakan salah satu bidang usaha yang terkena dampak cukup besar dikarenakan pandemi ini. Oleh karena itu, restoran mulai melakukan inovasi. Inovasi yang pertama ada drive-thru. Jika sebelum keadaan COVID ini, restoran telah melayani layanan drive-thru, namun semenjak COVID ini, restoran hanya melakukan layanan drive-thru dan tidak melayani makan di tempat. Lalu, inovasi yang kedua ada penerapan protokol kesehatan. Inovasi ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah, yaitu dengan tidak mengumpulkan banyak orang di dalam satu tempat, apalagi tempat yang tertutup. Lalu yang ketiga, restoran mulai melakukan inovasi frozen food, yaitu makanan yang dibekukan. Makanan yang dibekukan ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama jika disimpan di dalam freezer. Cara ini dinilai cukup efektif karena dapat menambah persediaan makanan, karena saat ini kan kita nggak bisa keluar rumah, jadi kita stok makanan yang frozen food itu. Bidang usaha yang kedua ada travel logistik. Seperti yang kita tahu mengenai travel logistik adalah sebuah agen yang mengadakan dan melayani jasa tour guide atau pelayanan pemesanan tiket pesawat, bus, maupun kereta api. Namun di era pandemi, travel logistik mulai melakukan inovasi. Inovasi yang pertama adalah layanan kirim paket. Mungkin sebelumnya kita sering dengar layanan kirim paket, tapi pada keadaan saat ini, banyak agen travel yang berubah menjadi layanan pengiriman paket. Dikarenakan banyak negara yang masih tidak memperbolehkan adanya turis mancanegara dan protokol kesehatan yang ketat bagi para pengunjung dari luar negeri maupun dalam negeri. Lalu inovasi yang kedua ada same-day delivery. Same-day delivery ini dikarenakan anjuran dari pemerintah, yaitu untuk tidak keluar rumah. Apabila tidak ada hal mendesak, maka hampir seluruh masyarakat melakukan berbagai kegiatannya di dalam rumah seperti work from home, school from home, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pembelian kebutuhan hidup secara online meningkat dengan drastis. Para penyedia layanan pesan antar dalam hal ini, travel logistik, memanfaatkan kesempatan ini untuk berinovasi menyediakan layanan same-day delivery untuk mempermudah para pembeli. Inovasi yang ketiga dari travel logistik adalah jemput paket. Layanan ini tersedia akibat adanya pandemi COVID yang sangat berdampak dalam hal pengurangan karyawan kerja atau PHK secara besar-besaran. Maka para penyedia layanan travel melakukan cara untuk menjemput paket pelanggan untuk dikirimkan ke alamat tujuan, yang otomatis mempermudah pelanggan dalam melakukan pengiriman.
Lalu yang bidang usaha yang ketiga ada perawatan kesehatan dan kecantikan. Jika biasanya kita dapat melakukan cek kesehatan dan melakukan treatment kecantikan di klinik, tapi pada saat pandemi ini semua yang biasa kita lakukan di rumah sakit maupun klinik itu menjadi terbatas. Oleh karena itu, rumah sakit dan klinik melakukan inovasi. Yang pertama ada drive-thru treatment. Di drive-thru treatment ini, kita dapat melakukan cek kesehatan, pengambilan darah, tes swab, itu dari dalam mobil saja. Jadi kita tidak perlu turun ke rumah sakit atau ke klinik. Lalu yang inovasi yang kedua itu konsultasi virtual. Konsultasi virtual ini kita dapat berkomunikasi secara langsung sama dokternya melalui telepon atau aplikasi lainnya seperti Google, Zoom, dan lain sebagainya. Hal itu dinilai sangat efektif karena pasien tetap dapat melakukan konsultasi dengan dokter mengenai apa keluhan yang dirasakan. Selanjutnya, inovasi yang ketiga yaitu kita dapat membeli produk obat-obatan secara online. Seperti yang kita tahu sebelum adanya pandemi ini, telah tersedia layanan pesan antar obat-obatan seperti Halodoc. Namun, saat keadaan pandemi ini, kita jadi mengurangi intensitas kita keluar rumah sakit maupun berkunjung ke tempat yang ramai. Maka dari itu, membeli obat dapat dilakukan secara online melalui konsultasi virtual dengan dokter. Bidang usaha yang terakhir yaitu ada online shop. Dikarenakan salah satu dampak dari COVID ini adalah PHK besar-besaran, maka dari itu bidang usaha yang sedang banyak dilakukan yaitu adalah online shop. Inovasi yang pertama dilakukan online shop adalah mengendorse artis atau selebgram untuk mempromosikan barang dagangannya dengan membayar artis atau selebgram. Lalu inovasi selanjutnya adalah dengan memberikan gratis ongkir kepada pelanggan. Karena meningkatnya keinginan masyarakat dalam berbelanja online, maka para online shop mulai berinovasi dengan memberikan gratis ongkir atau potongan diskon. Hal ini dapat menarik minat para pembeli dan meningkatkan pendapatan atau pemasukan online shop tersebut. Lalu inovasi yang terakhir ada potongan belanja. Potongan belanja berupa voucher atau uang, sama seperti gratis ongkir. Hal ini juga efektif dalam menarik minat dan jumlah pelanggan suatu online shop. Sekian dari presentasi saya hari ini. Atas perhatian dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih.